Halo, salam satu nada sahabat Eljon dan juga Musikvator. Selamat datang di podcast Musikvator, podcast yang membahas mengenai musik, bisnis value, dan inspirator. Musikvator. Ya, di dalam podcast Musikvator kita percaya bahwa di dalam musik tidak hanya terdiri dari nada-nada dan juga di dalam bisnis tidak hanya terdiri dari angka-angka. Dan kita percaya bahwa di balik itu semua ada kisah inspirasi yang menarik untuk kita simak dan kita kupas. Bersama dengan saya Michael Pranajaya dan juga dengan saya Rubirman. Dalam bisnis nggak cuma berdasarkan cuan aja. Betul. Tapi ada hal-hal yang kita harus lakukan untuk sosialnya. Sosialnya. Kayak bicara soal CSR dan juga lain-lain. Oleh karena itu ini juga kita bakal ngobrol sama narasumber yang bicara soal bagaimana membantu banyak orang. Sisi humanis kita ya, nggak cuma cuan bisnis saja. Cuan aja. Ya nanti kita akan ngobrol sama Pak Joni Salim. Oke, siapa dia? Inilah narasumber kita yang hari ini sudah hadir di tengah kita semua. Beliau orang yang humble, luar biasa dan care terhadap kemanusiaan. Beliau adalah Pak Joni. Ya. Halo Pak Joni, apa kabar? Selamat pagi, Pak Rudi dan Pak Michael. Terima kasih Pak Joni Salim hari ini bisa hadir ya, ke Ya. sini. Thank you. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Diberi kesempatan diundang ke sini untuk ya menyampaikan sesuatu yang sangat berarti buat semua orang. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak, kita yang terima kasih juga sudah mau menyempatkan meluangkan waktu ya berbagi kisah dengan sahabat Musikvator dan juga sahabat Eljon semuanya. Iya. Kan kalau kita taunya nih Pak Joni Salim itu adalah yang membuat komunitas Joni Salim Community, ya yang bergerak untuk membantu orang-orang yang kesulitan untuk dana melalui donasi baju bekas. Tapi mungkin sahabat Eljon boleh diterangkan nih, siapa sih sebenarnya Joni Salim ini? Silakan Pak, boleh infokan siapakah? Sedikit riwayat saya ya. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Pendidikan saya juga tidak terlalu tinggi. Ayah saya itu jualan onderdil sepeda di kaki lima. Jadi kami sudah merasakan betapa hidup jadi keluarga sederhana itu agak kerepotan ya. Hari ini bisa makan, hari besok belum tahu dapat omsetnya bisa makan apa enggak gitu loh. Itu. Oh itu ya. Jadi dari background yang dari bawah juga ya Pak ya. Bagaimana kita bisa merasakan, berempati. Merasakan tidak mudah kalau kita hidup ekonomi pas-pasan, apalagi kalau di keluarga ada yang sakit. Makanya dari situ banyak problem lah bagi orang yang hidupnya sederhana gitu. Nah, kenapa Pak Joni akhirnya memutuskan membuat Joni Salim Community ini? Kenapa? Kenapa alasannya jadi Pak Joni membuat Joni Salim Community? Oh iya, saya melihat ya banyak sekali keluarga yang tidak mampu mau berobat di keluarganya ada yang sakit itu kesulitan banget, mencari uang susah. Pinjam sana sini susah. Dan saya melihat potensi baju bekas untuk membantu keluarga yang tidak mampu itu luar biasa. Ya kan? Baju bekas ini kita kumpulkan, kita jual, uang itu bisa buat dana buat keluarga tidak mampu berobat. Karena pengobatan itu kan mahal sekarang. Betul. Jadi Joni Salim Community jadi saluran berkat ya, saluran untuk berbagi tadi ya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Makanya saya terpikir untuk saat itu ya mendirikan Joni Salim Community untuk visi misinya kita peduli kepada keluarga tidak mampu sakit, khususnya yang tidak di cover BPJS. Ada obat yang agak mahal. Betul. Biasanya di rumah sakit nggak ada, harus dibeli di luar. Artinya kan tidak di cover gitu.
Pak, mungkin kita boleh flashback ke belakang. Ya. Apa sih titik balik yang membuat Pak Joni itu mau peduli nih sama orang yang sakit? Apakah dulu pernah ada ayah, ibu, ataupun mungkin saudara atau kerabat yang sakit sehingga kesulitan biaya sehingga Bapak melahirkan JSC ini, Pak? Oh iya, ini mengingat pengalaman flashback yang dulu. Tahun 1989 saya menderita tumor ganas di dalam telinga. Pak Joni? Ya, tumor ganas. Itu rasanya udah berat sekali. Saya didiagnosa dokter bilang harus dioperasi. Dan biayanya lumayan besar. Saya bingung. Cari sana, cari sini, mau cari pinjaman susah. Ya kan? Pada saat kita lagi kepepet, nggak punya uang, rasanya gimana gitu. Akhirnya ayah saya bisa mengadakan uang itu untuk operasi saya. Dari situ saya sudah berpikir, ini satu saat mesti ada orang yang peduli sama orang miskin yang sakit tidak mampu. Itu udah rasanya kayak gimana ya? Penderitaan orang miskin itu udah saya ngalamin. Makanya saya Tergerak dari dulu tahun 89 itu udah berasa mesti ada satu orang yang betul-betul bisa peduli sama orang miskin untuk membantu mereka, karena mereka mau keluar dari kesulitan susah. Uang ini kan sensitif ya. Betul. Bahkan teman pun kalau ini bahkan jadi musuh karena uang ya. Ataupun saudara gitu ya. Biarpun kekurangan kita uang. teman segudang, kalau lagi ada kesulitan, Ya, gudangnya bisa kosong. bisa bantu. Iya, betul. Nah, apa tantangan dan cerita yang paling menyentuh nih di awal perjalanan dari Joni Salim Community? Oh iya, ini jadi kembali ke tahun 2015. Saya melihat di kantor ada anak supir, umurnya 4 tahun. Sejak lahir sampai umur 4 tahun nggak bisa apa-apa. Sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Wah, saya lihat saat itu kasihan banget. Saya tergerak mau bantu. Saya pendidikannya nggak tinggi, ya kan, sekolah menengah atas aja. Saya mau bantu pakai penghasilan saya, nggak mungkin, ya kan. Makanya saya pikir, bagaimana saya usahakan. Saya kumpulin baju bekas. Nah, baju bekas ini saya jual. Uangnya itu seluruhnya didonasikan kepada supir ini untuk biaya berobat anaknya gitu. Itu awal mulanya itu ya? Awalnya itu. Jadi saya betul-betul rasanya mau bantu kita kesulitan. Nggak bantu, nggak tega. Kira rame-rame ya. Rame-rame, ya. Kemampuan satu orang, gotong royong. Kemampuan satu orang kan terbatas ya. Kalau kita mengajak banyak orang kan lebih ringan ya. Nah, ini jadi kita juga memperkenalkan nih Joni Salim Community kepada sahabat Eljon, para penonton Music Vector juga jadi tahu nih Joni Salim Community. Sehingga ketika nanti banyak orang yang ingin membantu juga mendukung gerakan Joni Salim Community, makin banyak yang bantuin ya. Betul. Jadi apa namanya, Joni Salim Community, singkatannya JSC, berharap kepada semua orang bisa mendukung gerakan baju bekas, gerakan pengumpulan baju bekas kami, supaya kami bisa lebih punya kemampuan untuk menolong siapapun yang butuh pertolongan, khususnya dari keluarga tidak mampu. Karena ini masalah besar ya. Untuk biaya pengobatan itu sangat mahal. Betul. Banyak orang yang pengen nih Pak Joni ya berbuat baik, tapi kadang-kadang di mindsetnya merasa nggak punya uang. Nah, menurut Pak Joni itu bagaimana itu? Oh iya, memang sebagian besar tuh orang pada saat mau berbuat baik merasa, wah, duitnya kurang, nggak punya uang, ya kan? Sendirian. Padahal ini sebenarnya hanya mindset aja ya. Kita bisa berbuat baik, menolong orang lain, mulai dari apa yang kita punya gitu loh.
Misalkan di rumah kita punya barang-barang bekas yang nggak dipakai lagi, baju, boneka, mainan, tas, apapun yang bekas-bekas itu bisa dijual dan punya nilai keekonomian. Oke. Jadi nggak cuma baju aja. Baju kalau Ya. gitu iya banyak. Semua barang, boneka, Semua tas, barang. mainan. Iya. Dan orang Jakarta ini kan Iya. kota-kota besar lain di mana aja. Iya. Mereka bingung. Baju bekas ini mau disumbang kemana? Mau kasih siapa? Sumbang ke bencana alam takutnya oversupply. Ya. Oh iya bisa juga. Oversupply. Iya. Contohnya banyak lah yang gempa, bencana banjir terakhir di Sumatera, ya kan. Yang dibutuhkan ada, tapi nggak banyak. Tapi yang oversupply ini jadi masalah. Jadi masalah lagi ya. Iya. Akhirnya oversupply ini jadi sampahnya jatuhnya gitu loh. Oh iya. Nggak sesuai dengan Nggak tepat lah ya. tidak tepat sasaran. Iya. Di kota-kota besar seperti di Jakarta, kebanjiran sumbang baju bekas, kebakaran sumbang baju bekas. Jadinya oversupply. Saya perhatikan selama 10 tahun saya melayani tentang baju bekas ini, misi baju bekas ini. Itu banyak sekali yang nggak tepat sasaran. Seperti orang ada baju bekas, ingatnya sumbang ke panti jompo, Ya. panti asuhan. Mereka butuh, cuman kalau terlalu banyak orang yang sumbang baju bekas, jatuhnya nggak tepat sasaran, oversupply. Iya. Karena kan kita ini adat ketimuran ya, nggak berani menolak kalau orang mau nyumbang baju bekas itu nggak ditolak. Iya. Pasti diterima ya. Diterima aja. Iya. Nanti ya kan semua ingat, semua taunya baik itu perorangan maupun tempat ibadah, taunya nyumbang baju bekas gitu. Jadi diterima aja gitu. Iya. Itulah dengan adanya Joni Salim Community ini bisa mensortir dan mengalokasikan ya yang tepat sasaran ya. Yes. Good. Nah, bicara soal banyak orang kan yang harus punya uang dulu deh, baru berbuat baik gitu. Apakah paradigmanya benar, Pak Joni? Oh ya, jadi kita berbuat baik ya. Sebetulnya gak usah nunggu uang, gak usah nunggu waktu, dan jangan ditunda. Jangan juga ya, jangan Karena lama-lama itu. Iya. Orang yang membutuhkan pertolongan itu luar biasa. Iya. Apalagi saat ini ekonomi tidak baik-baik saja ya. Betul. Pengusaha perusahaan menengah aja yang punya usaha toko, Iya. jualan ini, jualan itu, di mall semua sepi. Belum karyawan yang banyak di PHK, Iya. ya kan? Iya. Walaupun kerjaan di PHK, kan keluarga tetap harus makan, Betul. harus punya biaya. Ini jadi masalah. Jadi mudah-mudahan ya, gerakan JSC ini bisa membantu dalam rangka dana darurat. Dana darurat ya. Karena keluarga yang tidak mampu itu butuh dana darurat. Iya. Kondisi normal dengan gaji aja disisihkan aja susah buat dana darurat. Iya. Betul. Jadi mau nggak mau kita juga nggak bisa menjudge keluarga miskin itu gini loh. Kamu nggak mau nabung, makanya sekarang nggak punya uang. Pada saat dia bekerja pun uangnya memang kurang. Iya. Dana daruratnya sulit untuk disediakan. Jadi mudah-mudahan JSC bisa dengan gerakan baju bekas ini ya Jadi bisa solusi, ya. mengumpulkan dana darurat untuk siapapun yang Membutuhkan. minta pertolongan kita bantu. Iya. Ini bagus juga sih, Mike. Banyak juga kan di rumah-rumah masing-masing kan itu daripada bajunya menumpuk, Betul. nggak dipakai-pakai. Betul. Memenuhi lemari ya. Jarang dipakai juga. Iya, mendingan disumbangkan. Kayak kemarin saya begitu bongkar kemarin, oh iya ini nggak pakai, ini nggak pakai, udah bertahun-tahun nggak dipakai. Betul. Gitu. Ingin disalurkan kepada orang yang bisa mengatur. Karena Iya. pengalaman saya ya, Iya. jangankan baju bekas,
baju baru, stok udah lama, bertahun-tahun, Iya. lama-lama dia kuning. Betul, menguning. Dia kuning. Iya. Baju baru kalau sudah kuning malahan bisa jadi nggak laku. Iya. Nggak ada yang mau beli. Apalagi baju bekas. Nah, baju bekas itu ya idealnya ya setahun 2 tahun nggak dipakai ya udahlah disumbangin. Iya. Dari anak kecil sampai lansia. Itu baju bisa dijual, gitu loh. Daripada numpuk di lemari, bingung, pusing. Kita kasih baju bekas sama orang lain itu juga berisiko loh. Belum tentu kita kasih orang itu cocok dengan modelnya, warnanya, apanya. Belum tentu dia happy kan enggak. Nggak sesuai dengan harapan dia gitu. Iya kan? Nah inilah. Mas. Menarik. Tapi nanti kita bahas lagi ya, Iya. Pak Joni dan sahabat Eljon. Kita akan kembali, namun ada commercial break berikut ini. Kita saksikan dulu ya. Music Battle. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia. MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR Code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management di @mjstalentmanagement. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena ini namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. I'm in love with you, baby. Falling in love with you, baby. I want you by my side, baby. Forever, I'm in love with you. Oh, falling in love with you, baby. Falling in love with you, baby. I want you by my side, baby. Forever, I'm in love with you. This place is incredible. It's like a dream. With you, every day is. Aww. Ya, sahabat Eljon dan Musik Pator, berjumpa lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya. Dan tadi kita sudah bahas asal muasal kenapa bisa lahir
dari Joni Salim Community. Nah, kali ini kita mau diskusi lebih dalam lagi nih, lebih deep lagi ya. Pak Joni, Ya. kita mau tahu nih, komunitas Bapak kan bagus sekali ya, bisa mengajarkan orang, membantu, menolong tanpa keluar uang. Mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat Eljon dan juga motivator, konsepnya seperti apa sih konsep untuk di JSC ini? Oh ya, konsep JSC itu adalah kita memanfaatkan barang-barang bekas yang di rumah, yang tidak dipakai lagi, yang semua orang kebingungan. Ya. Ya karena banyak yang nggak tahu, ada yang apalagi tinggal di apartemen ya, perumahan mereka dibuang. Ya. Sebagian dibuang. lagi nggak tepat sasaran. Korban bencana alam, kebanjiran, segala macam, dan panti kurang tepat aja. Walaupun mereka butuh tapi oversupply. Jadi kita konsep JSC ini melihat ya barang-barang bekas ini punya potensi yang luar biasa, apalagi di kota besar seluruh Indonesia. Kalau sampai belum dimanfaatkan atau tidak termanfaatkan, sangat sayang sekali. Sedangkan banyak orang yang stres. Ya. Saat ini pelayanan saya selama 10 tahun banyak saya ketemu orang yang kena stroke. Nah itu ada hubungannya sama tekanan hidup, biaya makan, kesehatan. Menjadikan mereka nggak ada solusi, akhirnya lama-lama stres, stroke. Nah ini lebih susah lagi. Lebih baik kita membantu, jangan hanya menunggu, Ya. menjaga orang sakit baru kita bantu. Itu biayanya sangat besar. Ya. Kalau sudah stroke biasanya kalau nggak meninggal bisa cacat, minimal cacat. Jadi paling nggak kita bisa ada misi amal yang sedikit menenangkan mereka. Yes. Kalau mereka butuh bantuan memang tidak mampu, kan bisa mengajukan permintaan bantuan kepada kami JSC dengan catatan ada SOP-nya. Ya. Keluarga tidak mampu yang tidak di-cover BPJS. Gitu. Yang di luar BPJS ya, Ya, Pak ya. punya BPJS. Sebenarnya BPJS ini ada yang berbayar kelas 3 tiap bulan 35.000. Nah kalau sampai 35.000 nggak sanggup, kan bisa diurus BPJS gratis, bantuan dari pemerintah, gitu loh. Saatnya kalau nggak punya BPJS itu, waduh, pengalaman kami selama sekian lama ini ya, berat loh. Karena biaya rumah sakit itu udah kayak air gitu loh, pakai uangnya udah kayak air. Mahal ya. Ya, Dan kalau orang yang mau mendonasikan, Pak, ini gimana ke JSC? Konsepnya gimana kalau di JSC? Apakah kita harus drop atau dijemput atau gimana, Pak? Nah, kami JSC ini memberikan pelayanan kepada donatur. Supaya segala sesuatu menjadi mudah. Ya. Mereka melihat baik, jangan sampai mereka ribet ya. Mereka tinggal hubungin kontak person kami. Ada pelayanan dijemput. Oh, dijemput. Asik ya. Dijemput. Ada kontak personnya ya? Ya, ada kontak personnya. Oke, itu bisa lihatnya di mana kontak personnya, Pak? Apakah di sosmed kontak Di personnya? sosmed ada. Atau di mana? Di Facebook, Instagram, TikTok ada di sosmed. Oh, ada. Dan di situ ada nomor telepon kontak yang bisa dihubungin. Gitu loh. Oke, nah jadi ini banyak sekali kan orang-orang yang butuh bantuan ya. Ya. Nah gimana sih Pak Joni menseleksinya nih? Iya. Pasti kan, wah namanya orang yang membutuhkan ya, itu kan banyak sekali. Nah gimana Pak Joni menseleksinya? Oh ya, jadi kami JSC punya SOP. Walaupun setiap orang yang membutuhkan kan bisa kontak kami. Ya. Yang mengaku-ngaku keluarga tidak mampu. Betul. Ya. Tapi kami kan ada bekerja by SOP. Karena uang-uang donasi yang kami dapat dari hasil donatur ini adalah amanah.
Amanah. Betul. Amanah artinya kita Bertanggung jawab juga ya. mempertanggungjawabkan uang amanah Iya, ini uang air mata ini. Betul. Nggak bisa kita sembarangan gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau misalnya sesuai dengan kriteria SOP kami, keluarga tidak mampu, Ya, kita BPJS survei dulu ke rumah sakit Iya. atau by video call. Dari situ kalau sudah sesuai dengan SOP kami, kita pasti bantu. Jadi semuanya harus transparan, kita survei dulu. Nanti hasil survei itu kita diskusi. Diskusi, kira-kira ini layak dibantu apa enggak gitu loh. Kalau layak bantu, kita akan bantu, nggak akan kita persulit karena memang orang sakit itu ya butuh ditolong. Butuh tolong ya. Iya. Nah, kenapa juga memilihnya baju bekas, Pak? Sebagai Gimana? Kenapa memilihnya baju bekas? Oh ya, sebagai media kebaikannya. Waduh, terima kasih banget ini pertanyaan yang sangat penting ini ya. Mengingat pengalaman saya ini sudah puluhan tahun ya. Walaupun JC berdiri baru 10 tahun. Tapi sudah puluhan tahun saya sering melihat baju bekas ini belum ada organisasi yang betul-betul memperhatikan, memanfaatkan itu secara maksimal. Secara maksimal. Jadi saya pikir ya, ini adalah sangat mubazir. Setiap tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak ada yang tahu baju bekas ini mau diapain gitu. Iya. Nah, jadi saya berusaha masuk untuk menjadi ladang amal mobile, hadir di mana-mana, dan ada pelayanan untuk memudahkan, bisa dijemput, ya kan? Dan ada drop point di Jakarta. Kami ada 5 titik drop point. Jadi untuk orang-orang yang wilayah sekitarnya bisa drop point. Boleh tahu Pak, di mana aja Pak 5 drop point-nya itu? Di Jakarta Utara, Pik, Sunter, Kelapa Gading, Taman Palem, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Kalau dekat. Di luar kota ada kurang lebih 9 atau 10 cabang. Medan, Pontianak, Surabaya, Semarang, Bandung, Pangkal Pinang, Bangka, Bekasi, Tangerang ada. Jadi mudah ya, ada banyak ya tempat Ya detik-detik banyak, ya. tapi sayangnya lebih banyak orang yang nggak tahu misi JSC ini dibandingkan yang tahu, gitu. Maka itu lewat media ini di Music Factor, jadi banyak orang yang tahu dan bisa menyalurkan tadi ya baju bekas dan barang-barang bekas lainnya ya tadi ya. Ya. Nah, mungkin Pak boleh diterangkan dari baju bekas yang sudah diberikan sama donatur sampai bisa jadi bantuan medis ya buat kita bantu buat yang tidak mampu di rumah sakit, itu prosesnya seperti apa Pak? Oh iya, jadi setiap baju bekas yang kami terima, itu kamu sudah berusaha mencari buyernya, pembeli. Pembeli. Bayarnya. Karena kalau kita banyak baju tapi nggak bisa jual, repot juga. Betul. Kita cari buyer, pembelinya. Nah, sesudah transaksi dapat uang donasi itu, jadi kami masuk ke kas untuk pelayanan, ya kan? Jadi uang hasil jualan baju bekas ini menjadi donasi, dana darurat. Setiap saat, kalau ada permintaan bantuan, nah uang itu bisa kita pakai. Dan itu berkelanjutan. Kan ini gerakan ini bukan gerakan yang temporer, yang sewaktu-waktu. Kami berusaha untuk setiap hari, setiap saat. Rutin ya? Ya rutin. Walaupun itu hari besar, minggu. Karena kami kalau datang ke rumah sakit juga pelayanan tidak ada
hari besar gitu. Iya. Mau hari libur, orang sakit kan nggak mungkin. Iya. Wah, ini hari Nggak bisa libur. milih hari, Pak. Nggak bisa pilih hari. Betul. Dia sakit di hari Minggu juga tetap Sakit. berobat masuk gitu. berobat. Iya betul. Jadi ini konsepnya juga mirip kayak banyak kan artis yang bikin garage sale, Pak. Jual-jualin. Iya, betul. Gitu ya. Jual-jualin baju. Ya, contoh gitu kan, Ya. yang pakai. Nah, oke Pak. Nah, kalau sejauh ini Pak, sudah berapa banyak sih orang yang terbantu khususnya dari gerakan JSC ini Pak? Nah, boleh diceritain dan bagaimana kasus-kasusnya Pak? Oh iya. Jadi kami JSC ini dari 2015 berarti udah 10 tahun lebih. Iya. 11 tahun. 11 tahun ya, Pak. Ya. Pak, kalau dihitung apa jumlahnya ya banyak ya. Banyak. Cuman saya pikir banyak sekali. Karena JSC ini belum pernah ya ada kasus kita stop gitu loh. Nggak pernah. Semua kasus kita proses, masuk SOP sesuai dengan kriteria kita bantu. Iya. Nah contoh, misalnya kayak ada kasus ya orang kecelakaan, ditabrak, ya kan? Kadang-kadang kan asuransi bisa nggak cover. Kadang-kadang. Nah kebetulan JSC masuk, kita bantu. Kalau untuk biaya yang mahal, tindakan operasi opname, kita kita JSC ini ada 2 divisi. 2 divisi, oke. Divisi amal itu untuk pasien yang di atas 10 juta. Kita galang donasi. Oh, ada galang donasi Ada. juga di Itu, komunitas JSC Ya, sendiri. divisi amal namanya. Galang donasi, donatur bisa donasi seikhlasnya. Iya. Dari 10.000 sampai berapa terserah. Iya. Ini ada juga. Iya. Iya. Kalau yang biaya pengobatan yang tidak di cover BPJS itu nggak besar lah ya. Karena BPJS kan sudah dibayar, Iya. duit besarnya sudah dibayar di rumah sakit. Iya. Tapi ada obat-obat tertentu yang tidak di cover. Iya. Nah kita pakai kas JSC divisi baju bekas. Oke. Jadi jadi antara divisi amal dan divisi baju bekas itu saling bersinergi, Iya. ya kan? Melengkapi Kalau yang ya. biaya besar Iya. kita pakai galang dana. Kalau biayanya nggak terlalu, kita pakai dana baju bekas. Luar biasa. Luar biasa. Ini masih banyak pertanyaan, saya juga tertarik banyak sekali pertanyaan, apalagi yang bisa dilakukan ya oleh JSC ini. Ya tentunya juga ini bermanfaat buat banyak orang, terutama yang lagi kesulitan. Ya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Music Factor. Tujuannya adalah kita ingin putri-putri kita dapat mempromosikan Indonesia di ajang internasional. Kita melihat finalis sih bagaimana menjaga moodnya mereka gitu. Karena namanya juga kompetisi ya gitu. Kalau memang kamu udah pintar, you smart gitu ya, tapi nggak punya attitude yang mau bertumbuh, attitude yang baik, it's all nothing. Saksikan The Crown hanya di Eljom TV. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia.
MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR Code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management di @MJS Talent Management. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Indonesia juara. Berjuang setiap hari, di teriknya mentari, berlatih meraih prestasi. Berakit ke hulu, berenang ke tepian, berlatih dahulu ujian. Banggakanlah, harumkanlah negerimu. Kamu pasti bisa membanggakan negerimu. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa mengharumkan namanya. Kamu pasti bisa juara. Berlatih setiap hari, takkan pernah aku hindari. Tanggung jawab di dalam hati untuk selalu tingkatkan diri. Maju terus jangan kau gentar, buat diri jadi gemetar. Bersoraklah sampai menggelegar seperti kilat bunyinya cetar. Kamu pasti bisa juara. Wow. Kamu pasti bisa membanggakan negerimu. Kamu pasti bisa juara. Kamu pasti bisa Indonesia juara. Berjumpa lagi di podcast Musik Faktor bersama dengan saya Michael Pranajaya dan rekan saya Ruby Herman. Kita masih membahas mengenai tadi ya tentang menabur kebaikan sebagai deposito kita nanti di akhirat ataupun di setelah kita sudah meninggal ya. Nah, dan ini menarik nih Pak Joni tentang deposito untuk tabungan kita nanti pada saat kita sudah tidak lagi di dunia ini. Menurut dari Pak Joni, ini apa? Mindset apa yang harus diinfokan ke teman-teman bahwa ini adalah deposito nih, ini adalah taburan gitu ya? Maksudnya begini ya, apa namanya? Kita hidup ini berlaku hukum the law of attraction. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Jadi sekecil apapun yang kita melakukan kebajikan,
donasi baju bekas, donasi boneka, donasi macam-macam lah. Jadi contoh soal ya seperti saya ini udah banyak ngalamin melihat ya, baik itu orang yang melakukan kebajikan, termasuk saya ngalamin sendiri. Selain saya pernah sakit parah, tumor ganas, tahun 1996 saya masih ingat selalu. Saya masih kerja naik motor bawa barang di Bekasi. Ngantuk karena habis minum obat flu. Saya tabrakan. Nabrak mobil di Bekasi. Itu saya sadar. Kepala berdarah-darah. Berdarah-darah, saya pikir saya masuk ke rumah sakit. Yang saya tanya kepada suster, "Sus, tolong dilihat apakah bola mata saya pecah." Karena saya pakai kacamata, kacanya pecah. Muka saya berdarah semua. Saya khawatir itu apa bola matanya gimana. Ternyata suster bilang aman Pak. Di atas bulu mata, di bawah alis, sobek memang Pak, kiri kanan, 3 jahitan. Jadi bola mata aman. Wah, saya merasa saat-saat beginilah yang namanya mukjizat. Karma baik yang saya terima. Kebetulan saya tahu ayah ibu saya itu dulu sering menolong orang. Kalau sakit dipanggil atau apa, ngantar orang rumah sakit. Jadi ayah ibu ini sering berbuat baik. Makanya kalau kita berbuat baik, belum tentu kepada kita. Bisa juga keturunan kita, keluarga kita, anak cucu. Jadi perbuatan baik itu tidak selamanya saya berbuat baik, dapat beli Alphard, beli Mercy. Nggak seperti itu. Jadi mukjizat, nasib baik itu tidak selamanya berupa uang. Rezeki itu nggak berupa uang. Bisa berupa keselamatan, kesehatan, dan terhindar dari musibah. Karena setiap orang tidak menginginkan musibah. Tapi kenapa orang bisa dapat musibah? Kan jadinya hidup ini kan misteri. Hidup ini nggak pasti loh. Yang pasti setiap orang hidup pasti mati, meninggal pada saatnya. Yang sulit itu terlahir jadi manusia. Itu dokter kedokteran udah tahu. Yang sulit itu terlahir jadi manusia itu sulit. Manusia yang lahirnya nggak cacat, ya, rezeki cukup, makan cukup, apapun cukup. Seharusnya itu menjadi modal awal kita sebagai terima kasih. Bersyukur ya. Bahwa kita bersyukur. Tapi syukur aja nggak cukup gitu loh. Hidup ini sangat berarti dan berharga. Lakukanlah segala sesuatu apa yang kita bisa. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Nggak perlu jual rumah, jual mobil, jual berlian untuk melakukan kebaikan. Seperti JC ini kan awalnya kan modalnya modal niat aja. Modal niat. Di awal-awal donatur baju bekas itu cuma 1 orang. Awal-awal ya. 1 orang. Dijual dapat Rp40.000. Bukan US. Rupiah. Rupiah ya. Nah, kan banyak orang bingung. Kok baju bekas bisa laku ya? Ya karena kita JC ini udah punya pengalaman. Oh, baju bekas ini jangan sampai salah sasaran, salah target. Ya, aturan bisa berbuat baik, jadi akhirnya jadi sampah gitu. Sayang. Iya. Tapi kalau secara legalitas sendiri nggak ada masalah Pak ya untuk jual baju bekas ya? Kecuali dari luar negeri kan? Oh iya. Ini memang waktu itu saya ada dengar ya, program pemerintah bahwa tidak boleh ada thrifting, menjual baju bekas. Tapi saya, thrifting dari luar. Saya cek lagi, ditelusuri, ternyata pemerintah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari luar
jangan sampai masuk gitu. Iya. Karena persaingan tidak sehat. Iya. Baju bekas dilawan. Baju bekas luar ya. Iya. Dari luar, ya. Jadi yang dilarang oleh pemerintah itu dari luar masuk ke dalam. Tapi sebenarnya dampak baju bekas yang JSC ini kumpul itu di samping untuk program sosial, tapi sesuai dengan pelestarian lingkungan hidup. Kenapa pelestarian lingkungan hidup? Baju bekas terlalu oversupply, dibuang-buang di tong sampah. Lama-lama jatuhnya ke sungai. Jangankan baju bekas, kadang-kadang kasur ranjangnya dibuang ke sungai. Betul. Nah, jatuh ke sungai, udah gitu masuk ke Laut Jawa. Di Laut Jawa sudah dicek sama pemerhati lingkungan hidup. Itu di laut itu, di bawah itu banyak sampah plastik. Itu kalau plastik itu ngambang, bisa dibersihkan gampang. Tapi kalau sampah fashion jadi masalah. Karena fashion itu ada produk yang kimia, polyester, ya segala macam ada campuran kimianya. Itu kalau kebanyakan di laut, di bawah itu terumbu karang rusak, ikan-ikan yang terpolusi kimia dia makan. Sedangkan kita kan makan ikan yang kita nggak tahu ikannya ada di pantai atau di laut kan, kadang-kadang nggak jelas gitu loh, ya kan? Makanya sebisa mungkin ya baju bekas ini untuk dua sasaran sekaligus, pelestarian lingkungan hidup dan misi amal, membantu orang-orang yang nggak mampu. Gitu. Ada cerita kah Pak ya untuk donatur yang sudah sering berbagi ataupun sering beramal gitu ya, kisah mereka akhirnya mendapatkan, kalau ini kan nggak cuma buat deposito nanti ya di akhirat, tapi juga bisa merasakannya di dunia ini. Ada kah Pak? Oh ya, saya sering mendengar ya banyak sekali curhat dari donatur. Ya. Mereka sangat happy gitu. Mereka sangat happy bahwa mereka bisa membantu orang-orang sakit yang tidak mampu. Karena mereka berpikir sendiri ya. Kalau saya misalnya ini donatur curhat ya. Kalau saya sendiri datang ke rumah sakit di depan kasir bawa uang 100.000. Pasti suster akan bilang, "Ibu, Bapak sehat?" 100.000 itu kan terlalu kecil gitu loh buat level rumah sakit. Nah, dengan adanya JSC, kita semua orang bisa bergotong royong mengumpulkan donasi ini. Jadi JSC ini lebih percaya diri gitu loh. Sumber dananya dari banyak orang. Kita kan lebih percaya diri untuk membantu. Itu satu. Kedua ya, saya melihat, saya kan kebetulan hobi baca psikologi ya, dan banyak psikolog dan psikiater yang terkenal di Amerika, Eropa. Ternyata dari penelitian mereka, dari 2.500 responden selama bertahun-tahun, pada saat orang berbuat baik, itu mereka rasa hidupnya itu tuh terasa ringan, bahagia. Karena itu kalau secara medis ya, pada saat orang berbuat baik, bahagia, senang, gembira, itu dopamin, itu zat kimia, itu dopamin dalam tubuh kita itu muncul. Happy juga ya, senang berbagi. Happy itu tandanya ya itu dopamin, serotonin. Itu dari pakar psikolog. Dan berbanding terbalik pada saat kita banyak masalah, hidup punya tekanan, baik di kantor, di keluarga,
itu kortisol yang muncul. Kortisol, zat kortisol. Kita jadi stres, sedih, hidup ini terasa berat, hampa. Makanya saya baca lagi dari Profesor Dr. Salimon Amerika ya, ilmu apa dari psikologi dia. Orang berbuat baik, ya, pada saat dia membahagiakan orang lain, dia sendiri akan bahagia. Pada saat orang berbuat jahat, dia akan menyesal. Penyesalan itu yang bikin dia menderita gitu loh. Kan hidup ini pilihan. Kalau kita mau menuju ke jalan kebahagiaan, ya kita harus banyak-banyak berbuat baik. Baik itu pakai uang, seikhlasnya dari 10.000 berapa, atau barang-barang yang nggak dipakai lagi, seperti misi sosial JSC ini. Apa nih mimpi besar dari Pak Joni sendiri untuk Joni Salim Community? Saya kok ini ya, bermimpi satu saat biar bisa menginspirasi semua orang, siapapun, karena secara global dan secara nasional ekonomi tidak baik-baik saja, pengangguran di mana-mana, orang yang mendengar juga kadang-kadang kalau sakit makan tabungan. Jadi sebenarnya banyak orang makan tabungan, mantap. Jadi sebenarnya banyak orang yang butuh pertolongan. Nah, kalau gerakan JSC ini sebenarnya ibaratnya kita ini satu pohon, ya, nggak bisa menghijaukan satu ladang ini, satu pohon. Siapa tahu gerakan ini bisa menjadi inspirasi lebih banyak orang yang bergerak bersama, ya kan? Betul. Ini gerakan yang tidak pakai uang, tidak pakai apa-apa loh. Jadi memanfaatkan yang luar biasa banyak potensi. Baju bekas ini kan potensinya luar biasa. Kan selama ini misi amal ini kan organisasi non profit kan belum banyak, Jadi siapa tahu bisa lebih banyak lagi orang yang peduli sama satu lingkungan hidup. Kalau yang di luar kota untuk JSC tadi kan ada banyak ya untuk tempatnya. Itu total berapa Pak Joni? Total kurang lebih ada 8-9 kota ya. 8-9 kota. Apakah mimpi besar dari JSC ini nanti mau merembet sampai ke 20 kota, 30 kota atau gimana? Sebenarnya target kami itu ya lebih banyak kota ya, lebih banyak kota. Ya kan? Kira-kira 5 tahun ke depan targetnya mau target sih berapa kota? Sebanyak-banyaknya kalau bisa 20 kota. 20 kota ya. Karena ya JSC ini didukung oleh ekspedisi dari Pangkal Pinang Bangka. Kapalnya gratis. Kapalnya gratis. Mau berapa banyak pun tidak ada biaya. Tidak ada biaya angkutan. Terus di Pontianak, cabang Pontianak, ekspedisinya juga memberi fasilitas kepada kami gratis. Gratis juga Pak. Pontianak. Jadi mau berapapun tetap nggak usah bayar, free. Nggak usah. Jadi baru 2 kota ini. 2 kota itu ya, Pontianak sama Bangka. Pangkal Pinang ya. Bangka ya, seperti itu. Nah, nextnya ke depan akan ini lagi ya, ke kota yang belum kali Pak ya. Yang belum. Maunya sih begitu. Tapi sementara ini ya, kita JSC berpikir untuk ini kan pusat ya. JSC kan pusatnya di Jakarta. Supaya lebih kita fokus ke pusat dulu ya. Pusat dulu ya. Dari pusat. Karena terus terang saya kan JSC kan sekretariatnya di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat itu saya sudah pasang spanduk di tempat umum,
di besar-besar itu responnya kurang. Jadi Jakarta Pusat kan banyak orang-orang menengah atas sih, hampir jong. Paling 5 orang, 10 orang, 20 orang Jakarta Pusat nih. Padahal kan orangnya banyak, ganjil genap di mana-mana macet. Betul, betul. Jakarta Selatan itu kantor banyak, Sudirman, Kuningan, Permata Hijau, Bintaro, Pondok Indah, itu hampir jong. Mungkin karena kurang ininya ya, Nggak pengetahuan. Nggak kenal juga mungkin. Nggak kenal juga ya. Nggak kenal, saya percaya. Iya, kenal. Banyak sekali orang nggak kenal JSC dan nggak tahu bahwa misi JSC itu mengumpulkan baju bekas dan menjual. Itu dia. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, betul. Nggak kenal maka tak sayang. Iya. Saya percaya ya, Iya, satu saat siapapun yang melihat misi dan gerakan JSC untuk membantu orang miskin, kalau ada 2 pilihan antara membuang itu baju dan disedekahkan itu baju, saya positif thinking. Lebih banyak orang yang sedekah daripada dia buang. Karena dia buang, mereka pikir ya, saya kan beramal sama pemulung. Saya beramal sama orang yang nggak mampu. Buang sampah pun itu dikenain cas loh. Iya. Ada casnya juga loh. Oh iya, ini lucu. Ini buang saya sampah ada 2 kali ketemu orang, dia kasih tukang sampah bajunya, berapa dus lah. Iya. Buangin, maksudnya dia mau bukan buang, maksudnya mau kasih tukang sampah. Tukang sampah itu ngecas dia. Iya. Oh gitu ya? Oh, bayar 30.000 apa 50.000. Gak taunya dia, aduh, dia maksudnya mau ngasih, kesel. Saya mau kasih, saya dicas. Buang sampah itu ini juga. Akhirnya dia nggak jadi kasih, juga nggak jadi buang. Jadi buang. Bajunya dibakar. Oh, sayang. Baju dibakar. Makanya kalau tahu JSC bisa kasih ke JSC. Nah, sejak dia kenal JSC, dia bersyukur, dia beruntung. Kok ada ya orang yang mau ngurusin baju bekas gitu loh. Dan itu kan biasanya hari ini kan orang jualan berlian, jual beli mobil, properti, ya kan. Mana ada orang jual baju bekas. Makanya sahabat Eljon dan teman-teman Musikator, untuk baju Anda jangan dibuang, tapi ditabur, didonasikan ke JSC ya. Itu langkah yang tepat. Langkah yang benar untuk Anda melakukan kebaikan. Oke, dan thank you so much ya Pak Joni Salim. Kita doakan terus untuk JSC terus dikenal, terus membantu banyak orang dengan donasi baju bekas dan yang lain sebagainya ya. Jaya terus, sehat terus untuk Pak Joni. Terima kasih banget Pak Ruby dan Pak Michael. Semoga niat baik kita semua jadi berkah. Amin. Buat kita seluruh keluarga, selamat, sehat, bahagia. Dan terima kasih kepada para donatur selama 10 tahun mendukung kami. Semoga niat baik para donatur di mana saja berada bisa jadi berkah, selamat, sehat. Terima kasih para donatur. Ya itulah, terima kasih untuk sahabat Eljon dan juga Musikator yang sudah menyaksikan ini. Biarlah Anda tergerak hatinya untuk segera melakukan kebaikan untuk juga sebagai deposito nanti di akhirat. Saya Michael Pranajaya dan ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi dan salam satu nada.